Hari ini tepat 135 hari tragedi Kanjuruhan, tanggal 1 Oktober tahun 2022. 135 hari berlalu aku baru berani menceritakan pengalamanku menyaksikan langsung jiwa-jiwa itu meninggalkan raganya. FYI saja, aku meliput pertandingan Arema sejak tahun 2013. Jadi, datang ke Stadion Kanjuruhan untuk meliput pertandingan berlabel Super Big Match Arema vs Persebaya malam itu bukan hal pertama bagiku. Hari itu, seperti biasa, untuk pertandingan dengan jam kick-off malam sekalipun aku selalu datang lebih awal. Sejak dari keluar rumah sebenarnya sudah ada perasaan gak enak yang mengganjal, seolah ragu. Perasaanku makin gak enak saat melihat jalannya pertandingan. Tanda-tanda bakal ricuh sudah mulai tercium. Puncaknya saat peluit akhir ditiup wasit dengan skor akhir Arema kalah 2-3 dari Persebaya. Detik-detik mulai ada sosok suporter yang masuk ke lapangan masih terekam di mataku. Namun, naluri jurnalistik menggiring kakiku untuk turun ke ruang media yang ada di lantai bawah untuk mengikuti jumpa pers seperti biasanya. Sempat melihat di lorong para pemain Persebaya bergegas lari menuju ruang ganti. Tak lama, awak media mendapatkan konfirmasi jika Aji Santoso pelatih Persebaya gak bisa menghadiri jumpa pers, dan akan digelar lewat Zoom dari hotel mereka. Sambil menunggu Javier Roca pelatih Arema datang ke ruang media untuk melakukan jumpa pers, aku yang sudah nahan kencing lari ke kamar mandi yang ada di dekat lorong pintu besar sebelah selatan. Tak lama setelah aku masuk ke kamar mandi terdengar suara letusan, 1-2 kali. Pikirku ada suporter yang menyalakan petasan di luar stadion seperti pada umumnya setelah pertandingan. Tanpa curiga apa-apa aku keluar kamar mandi masuk ke lorong samping yang menghubungkan lapangan dengan ruang media. Ada beberapa orang lalu lalang sambil berteriak-teriak. Mulai curiga, coba kuintip dari balik pintu lorong. Ternyata asap sudah mengepul di tribun selatan. Aku mau menuju lapangan tapi dicegah oleh seorang teman sesama wartawan. Akhirnya kami kembali ke ruang media. Kebetulan tak lama Javier Roca datang bersama Dedik Setiawan untuk melakukan jumpa pers. Dari temanku itu pula aku tahu kalau letusan tadi bukanlah petasan, melainkan gas air mata yang ditembakkan ke tribun. Di tengah-tengah jumpa pers berlangsung, mataku yang tak bisa fokus terhadap Roca dan Dedik lebih tertarik melihat lalu lalang suporter dari arah lorong dekat kamar mandi tadi. Beberapa dari mereka berteriak-teriak minta tolong mencari tim medis. Kebanyakan mereka mengeluh sesak napas, bahkan ada yang pingsan. Usai jumpa pers singkat itu, sejumlah wartawan terpecah menjadi dua. Ada yang memilih tetap menjalankan tugas jurnalistiknya untuk mengambil gambar suporter yang lalu lalang meminta bantuan tim medis. Sebagian awak media ada yang kembali ke lapangan untuk membantu evakuasi para korban dari tribun ke arah aula depan VVIP. Aku sendiri memilih untuk bertahan di ruang media awalnya, sambil mencoba mentranskrip omongan Roca dan Dedik dalam jumpa pers tadi. Aku memilih tidak ikut mengevakuasi korban karena minim pengetahuan tentang SAR, dan aku punya riwayat sesak napas, sehingga tak mau ambil risiko di tengah kepulan asap gas air mata. Sampai akhirnya sebuah teriakan membuyarkan konsentrasiku yang mendengarkan rekaman suara Roca dan Dedik. Ada seorang suporter yang berteriak, ada yang mati, tolong, tolong.
Suara itu terdengar dari lorong pintu masuk VVIP tepat di sebelah ruang media. Tak ayal sebagian besar awak media yang masih bertahan langsung bergegas ke arah sumber suara. Benar saja, korban jiwa pertama dari tragedi tersebut mengembuskan napas terakhirnya. Naluriku berkata, aku gak bisa kalau cuma berdiam diri saja. Walaupun gak bisa ikut mengevakuasi dari lapangan ke dalam, setidaknya aku harus melakukan sesuatu. Akhirnya ada teman yang mengajak mencari air bersih untuk para korban yang terkena gas air mata. Pikirku, kalau aku ke kamar mandi di dekat lorong, pasti akan menghambat proses evakuasi dari lapangan. Makanya, aku punya ide ke kamar mandi lantai 2. Tak disangka, kepulan asap sudah masuk ke lantai 2 melalui lorong VIP selatan. Sambil menahan napas aku mencari botol-botol kosong untuk kuisi air. Di kamar mandi itu pun sudah penuh orang terdampak gas air mata membasuh mukanya dengan air dari wastafel. Beruntung ada satu kamar mandi yang kosong setelah penggunanya keluar. Aku bergegas mengisi botol-botol yang kubawa dengan air dari selang yang biasa dipakai cebok di WC duduk. Botol-botol yang terisi air penuh kubawa ke bawah dan kubagikan di lorong. Tapi kusisakan satu botol untuk persediaan, sambil mencari botol kosong dan kuisi air lagi. Tiba-tiba ada seorang berseragam meminta botol yang kubawa. Kupikir untuk membasuh mata karena gas air mata juga, tapi ternyata air di botol itu diminum olehnya. Aku hanya tertawa dalam hati. Tak lama ada kabar dari teman di aula VVIP, ternyata di sana sudah bergelimpangan korban tak bernyawa. Ada kabar pula yang bilang di aula sudah penuh sesak, sedangkan korban terus berdatangan. Aku pun berinisiatif mengajak teman untuk mengubah ruang media, yang kebetulan hanya ada sekat tak berpintu, menjadi tempat medis darurat untuk menampung para korban. Meja jumpa pers bergegas kudorong sampai mepet ke tembok. Kursi-kursi pun kutumpuk dan kupindahkan ke pinggir ruangan, sehingga ada ruang cukup luas untuk dijadikan tempat perawatan darurat. Tak lama, sekitar 10 korban dievakuasi teman-teman ke ruang media, di antaranya 2 orang pingsan. Setelah ada yang ngedrop kardus, kupakai mengipasi para korban di ruang media bersama teman-teman. Ini merupakan salah satu pertolongan untuk korban sesak napas karena gas air mata, kata temanku. Senang rasanya bisa melihat satu orang akhirnya siuman dari pingsannya. Setelah korban yang kukipasi siuman, aku pindah ke korban lain yang tergeletak di depan pintu ruang kontrol, masih di area ruang media. Tadinya waktu dicek denyut nadinya masih ada. Sedih rasanya ketika di depan mataku denyut nadinya dicek lagi oleh temanku ternyata sudah tidak ada. Sempat dilakukan upaya picu jantung, tapi gagal.